Yo, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Padli Repaldo dengan NIM 2323290054, program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang iklim organisasi di sekolah dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu iklim organisasi di sekolah. Iklim organisasi di sekolah merujuk pada suasana atau nuansa yang dirasakan oleh anggota sekolah, seperti guru, siswa, staf, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa faktor organisasi di sekolah, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah dan guru akan mempengaruhi suasana dan motivasi kerja di sekolah. Yang kedua adalah komunikasi. Keterbukaan komunikasi antara anggota sekolah seperti antara guru dan guru, atau siswa dan siswa akan menciptakan suasana yang lebih positif dan saling mendukung. Ada juga struktur organisasi. Struktur organisasi sekolah yang jelas dan terstruktur akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi anggota sekolah dalam menjalankan tugasnya. Nah, ada juga budaya sekolah, seperti nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekolah akan membentuk suasana dan perilaku anggota sekolah. Kejelasan peran. Ketika setiap anggota sekolah memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik, akan tercipta suasana kerja yang lebih efisien dan produktif. Yang terakhir adalah motivasi. Motivasi kerja para anggota sekolah, baik guru, siswa, maupun staf, akan mempengaruhi semangat dan kinerja mereka. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, kita harus mengenali dulu nih, apa saja sih perbedaan iklim antara positif dan negatif yang ada di organisasi sekolah. Nah, saya akan menjelaskan yang positif dulu ya teman-teman. Iklim organisasi yang positif ditandai dengan suasana yang harmonis, saling mendukung, dan berorientasi pada tujuan bersama. Adapun yang negatif ini iklim organisasi negatif ditandai dengan suasana yang tidak harmonis, penuh konflik, dan kurang termotivasi. Nah, kalian suka yang mana nih? Adapun beberapa manfaat dari iklim organisasi sekolah yang positif, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dalam suasana yang positif dan suportif. Meningkatkan kinerja guru. Guru akan lebih bersemangat dan kreatif dalam mengajar jika suasana kerja di sekolah positif. Meningkatkan rasa kebersamaan. Iklim organisasi yang positif akan membantu membangun rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota di sekolah. Meningkatkan produktivitas sekolah. Sekolah yang memiliki iklim organisasi yang baik dan lebih produktif dalam mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya ada upaya untuk menciptakan iklim organisasi yang positif sekolah. Perlu melakukan berbagai upaya seperti membangun komunikasi yang terbuka dan efektif, selalu melibatkan anggota sekolah dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat. Menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan, memberikan penghargaan dan pengakuan sekolah yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi kerja. Membangun budaya sekolah yang positif, mendorong nilai-nilai positif seperti kejujuran, langsung, tanggung jawab, dan saling menghormati. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Jadi teman-teman, kesimpulannya di sini, iklim organisasi di sekolah merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menciptakan iklim organisasi yang positif dan seperti semua anggota sekolah. Baik teman-teman, di sini ada penjelasan tambahan tentang kesimpulan iklim organisasi di sekolah bagi saya. Iklim organisasi di sekolah merujuk pada suasana, preferensi, dan perilaku yang ada di lingkungan sekolah. Ini mencakup nilai-nilai norma, harapan, dan budaya yang dianut oleh para anggota sekolah, termasuk guru, siswa, dan staf pemimpin. Adapun aspek penting dalam memahami iklim organisasi di sekolah, seperti persepsi dan sikap, komunikasi dan kolaborasi, dan kepemimpinan dan manajemen. Kesenangan dan motivasi, komitmen yang loyalitas, dan lain sebagainya. Eksternal yang mempengaruhi iklim organisasi di sekolah, yaitu adalah faktor eksternal positif. Yang pertama, dukungan dari komunitas sekitar, keterlibatan positif dari masyarakat sekitar,
sekolah seperti dukungan orang tua, lembaga, lokal, dan mitra komunitas dapat meningkatkan iklim sekolah dengan memberikan sumber daya tambahan, dukungan moral, dan kesempatan kolaborasi. Yang kedua, program dan dukungan pemerintah, program-program pendidikan, kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, serta dana bantuan dari pemerintah dapat memberikan dukungan tambahan bagi sekolah dalam meningkatkan iklim organisasi dengan menyediakan sumber daya pelatihan dan infrastruktur yang diperlukan. Yang ketiga, kondisi sosial yang stabil. Kondisi sosial yang stabil di lingkungan sekitar sekolah seperti keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran dan iklim organisasi yang positif. 4. Kolaborasi dan dengan institusi pendidikan lain, kerjasama dan kolaborasi dengan institusi pendidikan lain seperti universitas, lembaga riset, atau sekolah lain dapat memperkaya pengalaman belajar, memperluas jaringan pengetahuan, dan memberikan inspirasi baru bagi anggota sekolah. Nah, barusan kan kita sudah menjelaskan faktor eksternal yang positif. Nah, kita lanjut sebagai faktor eksternal yang negatif. Yang pertama, kondisi ekonomi yang buruk. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial ekonomi dapat menjadikan faktor eksternal negatif yang mempengaruhi iklim organisasi di sekolah dengan membatasi akses terhadap sumber daya, mendukung ketegangan sosial, dan mempengaruhi motivasi anggota sekolah. Ketidakstabilan politik, konflik politik, atau gangguan keamanan di lingkungan sekitar sekolah dapat menciptakan ketegangan, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang berdampak negatif pada iklim organisasi yang mengganggu proses belajar, mengajar, dan kerjasama. Yang ketiga, kondisi lingkungan fisik dan tidak mendukung. Lingkungan fisik yang tidak aman dan tidak sehat atau tidak nyaman seperti gedung yang rusak, fasilitas yang buruk, atau polusi lingkungan dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota sekolah dan menciptakan ketegangan dan merugikan iklim organisasi. Yang keempat, tekanan dari media atau opini publik negatif. Berita negatif, opini publik yang meragukan, atau tekanan dari media massa terhadap sekolah dapat menciptakan stigma, tekanan psikologis, atau ketidakpercayaan yang mempengaruhi motivasi dan kinerja sekolah. Baik, sebagai penutup, memahami iklim organisasi di sekolah merupakan hal yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Iklim organisasi yang positif akan mendorong motivasi belajar siswa, meningkatkan kinerja guru, dan membangun rasa kebersamaan di lingkungan sekolah. Selain itu, saya akan menjelaskan tambahan seperti melepaskan potensi faktor eksternal positif. Sekolah harus aktif mencari dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh faktor eksternal positif, membangun kemitraan dengan komunitas pemanfaat, memanfaatkan program pemerintah, dan mengembangkan kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain. Dapat memperkuat sumber daya, meningkatkan motivasi, dan memperkaya pengalaman belajar. Meminimalkan dampak faktor eksternal negatif, sekolah perlu memiliki mekanisme untuk meminimalkan dampak negatif dari faktor eksternal, menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi, membangun komunikasi yang efektif dengan keluarga siswa, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dapat membantu mengurangi dampak negatif dan menjaga kesejahteraan anggota sekolah. Menciptakan iklim organisasi sekolah yang positif adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Ingatlah, iklim organisasi yang positif bukan sekedar tujuan, melainkan sebuah perjalanan dengan harus berupaya menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung sekolah dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Demikianlah tugas video dari saya. Apabila saya banyak salah kata, gugup dalam berucap, dan lain sebagainya, saya meminta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.